Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam kondisi new normal. Kita mulai memasuki periode new normal di mana kita diajak untuk beradaptasi dengan situasi, beradaptasi dengan hidup di mana corona adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan di situ. Dan kita beradaptasi sehingga kita bisa memasuki fase normal yang baru. Saudaraku, hari ini kita kembali juga mau melihat sabda firman Tuhan, karena kita masih tetap percaya dan yakin bahwa sabda firman Tuhan menolong kita melangkah dalam kehidupan. Mari kita mau melihat dari firman Tuhan di dalam Kejadian 35 ayatnya yang pertama sampai yang keempat. Kejadian 35 ayatnya yang pertama sampai yang keempat. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh." Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Betel adalah sebuah tempat yang spesial bagi Yakub. Kenapa? Kita perlu kembali kepada Yakub ketika muda, ketika dia menipu kakaknya, mencuri berkat yang mau diberikan ayahnya kepada Esau dengan berpura-pura jadi Esau. Dan ketika Esau tahu itu, Esau pun kemudian murka. Esau pun kemudian marah begitu rupa kepada Yakub dan bersumpah untuk membunuhnya. Maka Yakub pun kemudian takut akan nyawanya. Yakub pun kemudian lari. Yakub pun kemudian kabur. Takut tentang masa depan yang tidak jelas. Dan dalam pelarian itu dia tidak tahu dia harus ngapain. Dia bingung, dia frustasi, dia kelelahan. Dan di dalam proses itu dia sampai ke sebuah tempat yang saat itu tidak bernama, dan Yakub pun tidur di situ. Dan di dalam tidurnya dia bermimpi. Dia bermimpi melihat tangga ke surga. Tetapi yang lebih menakjubkan lagi bukan hanya tangga itu ada malaikat yang naik turun, tetapi kemudian Allah muncul berdiri di sampingnya. Bukan Allah berada di tahta yang jauh, tetapi Allah berdiri di sampingnya dan kemudian memberikan janjinya. Allah menguatkan, memberikan janji pemeliharaan dan perlindungan. Meski sekarang dia harus pergi dari rumahnya, tempatnya, tanah airnya yang nyaman, dia harus merantau pergi ke tempat yang tidak dikenal dan asing, tetapi dia akan pulang. Tetapi dia akan disertai Tuhan sekalipun di tempat yang asing. Dan saudara-saudara, perjumpaan Yakub ini, perjumpaan Yakub pertama kali mengalami sungguh-sungguh secara pribadi Allah. Ini menguatkan Yakub. Menguatkan Yakub selama berpuluh tahun pergi tinggal di tanah yang asing, bekerja kepada pamannya, bekerja dan kemudian dia dipelihara dan dilindungi Allah. Dia mendapatkan harta, dia mendapatkan keluarga, dan sampai akhirnya dia pun dipimpin Tuhan, dituntun pulang kembali ke tanah airnya, kembali ke rumah. Dan dia bisa berbaikan dengan kakak, berbaikan dengan Esau. Sungguh sebuah berkat Tuhan, perjalanan yang luar biasa. Dan oleh karena itu Betel menjadi sebuah
titik dan momen yang spesial bagi Yakub. Oleh karena itu ketika Yakub membuat mezbah di Betel, ada dua arti. Yang pertama adalah di situ Yakub hendak mengucapkan syukur atas segala penyertaan Tuhan, atas segala tuntunan dan pimpinan Tuhan kepadanya. Tetapi yang kedua, mezbah, batu yang disusun itu juga menjadi sebuah tugu peringatan. Nah, karena ketika orang pergi saat itu berjalan-jalan, kemudian dia sampai suatu tempat dan melihat ada batu yang disusun menjadi mezbah, tentu dia akan bertanya-tanya, kenapa di sini ada mezbah? Kenapa di sini ada sebuah susunan batu yang ditumpuk untuk menjadi tempat mengucapkan syukur? Oh, tentu ada ceritanya. Tentu ada sesuatu yang berkesan di sini. Dan kisah itu bagi Yakub adalah kisah pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Saudara-saudaraku, kesaksian ini melalui Betel yang diingat ketika Yakub menapak tilas, merefleksikan perjalanan hidupnya, ternyata juga menjadi kesaksian yang baik bagi seluruh keluarganya. Ya, bagian yang menarik adalah ketika kita lihat seluruh keluarga itu menyerahkan dewa dan berhala mereka agar mereka dapat turut bersama Yakub pergi ke Betel. Nah, seakan-akan tindakan itu menunjukkan bahwa mereka mengakui, oh Tuhannya Yakub, Tuhannya tuanku, Tuhannya majikanku ini ternyata lebih berkuasa. Lebih berkuasa dibanding segala hal yang sebelumnya menjadi pegangan dan jaminanku. Tetapi ternyata Allahnya Yakub adalah jaminan yang lebih pasti menjalani kehidupan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mungkin ada di dalam posisi kesesakan seperti Yakub pada masa mudanya di Betel. Mungkin kita ada di dalam posisi kita tidak melihat jalan keluar. Mungkin kita ada di dalam posisi pergumulan, perjuangan yang berat. Atau mungkin juga kita di dalam posisi selesai terhadap persoalan-persoalan. Kita sudah berhasil melalui pergumulan yang berat di dalam hidup ini. Ingatlah, dimanapun kita berada, Allah hadir bagi kita. Allah hadir menyertai kita sebagaimana Allah menyertai Yakub. Dan yang kedua adalah jangan biarkan pengalaman itu berlalu sia-sia. Jangan biarkan battle itu berlalu sia-sia, tetapi kembalilah ke sana. Dirikanlah mezbah. Jadikan momen itu kesempatan untuk kita bersyukur dan juga mendeklarasikan, menyatakan kebaikan Tuhan yang kita lihat, yang kita rasakan kepada semua orang, sehingga semua orang pun mengerti dengan sungguh betapa Allah kita hadir bagi orang-orang yang berseru kepadanya. Kiranya Tuhan menolong kita dalam pergumulan, perjalanan, tantangan kehidupan kita. Biarlah Allah selalu menyertai saudara. Tuhan memberkati.